Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik selalu ya. Baik, berjumpa lagi dengan Ustazah Santi dengan pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5. Baik, tema kita adalah energi, subtema kita adalah sumber energi. Nah, pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya, Ustazah akan jelaskan kompetensi dasarnya. Pertama, mengamalkan contoh nilai-nilai kesolihan dari Khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, meneladani kepribadian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini, pertama, siswa mampu memahami arti Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kedudukan dan tugas Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan silsilah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, siswa mampu meneladani kepribadian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kita akan membahas pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, kedudukan dan tugas Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, silsilah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, kepribadian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kita lihat yang pertama, apa itu pengertian Khulafaur Rasyidin? Istilah Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab, terdiri dari kata khulafah dan ar-rasyidin. Secara bahasa, kata khulafah artinya pengganti. Secara istilah artinya pemimpin, sedangkan kata ar-rasyid artinya bijaksana dan cerdas, atau juga dapat diartikan yang mendapat petunjuk dan mengikuti jalan yang benar. Arti dari Khulafaur Rasyidin secara harfiah, secara keseluruhan adalah para pengganti yang diberi petunjuk. Sementara secara istilah, kata Khulafaur Rasyidin berarti para pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat dengan mengikuti petunjuk jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kita lihat kedudukan dan tugas Khulafaur Rasyidin. Kedudukan Khulafaur Rasyidin dan tugas Khulafaur Rasyidin. Kedudukan Khulafaur Rasyidin, Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ada dua tugas utama, yaitu sebagai Rasulullah sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan wahyu, mengajak manusia beriman, mengerjakan perbuatan baik, mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, sebagai kepala negara yang memimpin pemerintahan dan masyarakat. Pemerintahan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW berpusat di Madinah. Tugas Khulafaur Rasyidin, pertama, mereka yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tugas pokoknya yang pertama, menjadi imam dan membimbing umat agar menjalankan syariat Islam dengan benar. Yang kedua, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan ajaran agama Islam. Yang ketiga, memimpin negara dan pemerintahan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, mengatur kehidupan masyarakat. Para khalifah bertugas membina umat Islam, menjalankan ajaran agama Islam agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan menjamin kebebasan umat beragama lain
dalam menjalankan ajaran agamanya di dalam wilayah kekhilafahan Islam. Yang kelima, memutuskan perkara yang terjadi di antara masyarakatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat teman-teman, silsilah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu Abu Bakar ayahnya bernama Abi Kuhafah, maaf ya. Nah, Abi Kuhafah ini berasal dari Bani Quraisy dan ayah dan ibunya bertemu dengan kakeknya yang bernama Umar bin Ka'ab, ya, Umar Ka'ab. Nah, dari kakek tersebut ada hubungannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti teman-teman bisa baca tentang silsilahnya untuk lebih jelasnya dari mulai Abu Kuhafah, Amir, Amar, Sa'id, Tamim, dan yang tertinggal adalah kakeknya Ka'ab. Kepribadian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama kemauan keras dan kepribadian tinggi. Yang kedua, kaya dan dermawan dan sangat giat dalam urusan kemasyarakatan. Yang ketiga, sangat jujur dan tegas, tetapi sangat hati-hati dalam memutuskan suatu perkara. Yang keempat, sangat pandai, adil, dan bijaksana, dan sangat mudah menerima ajaran agama Islam. Karena yang pertama kali masuk agama Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelima, banyak bergaul dengan orang-orang yang luar suku Quraisy dan banyak mempunyai kawan para bangsawan. Nah, itulah kepribadian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Ustazah kasih tugas untuk teman-teman kerjakan buku paket SKI halaman 83. Di situ akan mendiskusikan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang kedua, ceritakan kembali silsilah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di buku tulis dengan bahasa sendiri. Jadi teman-teman bisa cari referensi tentang silsilah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baik, itu saja dari Ustazah. Kurangnya Ustazah mohon maaf. Dari Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.